Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian parenting. Dalam kajian ini kita akan fokus mempelajari ilmu-ilmu terkait tentang pendidikan anak. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah ini kita akan diajarkan oleh Syekh Abdul Salam tentang keutamaan anak, tentang arti seorang anak, tentang posisi anak. Dan pada pembahasan hari ini kita akan masuk kepada tema tentang manfaat anak. Namun sebelum masuk kepada bab tersebut, kita sedikit melanjutkan tema yang menghubungkan dengan tema sebelumnya yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, tentang doa para nabi dan orang-orang salih di dalam meminta keturunan atau ketika meminta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa para nabi yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang doanya Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 38. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hudalika da'a Zakaria rabbahu qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Yang artinya, kata Allah, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya seraya berkata, teks doanya adalah dimulai dari lafaz Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sekali lagi, saya ulangi doa Nabi Zakaria yang kita bisa amalkan. Ini berlaku bagi kita yang belum punya anak atau yang sudah punya anak. Baik yang sudah baru punya satu, baru punya dua, atau baru punya tiga. Terus berdoa pada Allah, karena ada benarnya istilah orang tua, banyak anak, banyak rezeki. Dalam syariat disebabkan setiap manusia ketika diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki jatah rezeki masing-masing. Sehingga teori sederhananya, semakin banyak anggota keluarga kita, maka akan semakin banyak jatah rezeki yang akan Allah limpahkan kepada kita sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga. Sehingga yang tadinya kita mungkin merasa jualan sepi, kerjaannya susah, untungnya sedikit, Allah akan tambah nominal atau jumlah dari rezeki yang kita dapatkan setiap harinya, dengan disebabkan bertambahnya juga keturunan yang kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Dan doa Nabi Zakaria yang kita bisa amalkan adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Teman-teman yang ingin menghafalkan doa ini, silakan bisa membuka mushaf Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 38. Atau mungkin bisa membuka buku-buku
zikir atau doa yang sesuai sunnah yang sudah banyak beredar, atau mungkin termasuk yang dalam aplikasi pun sudah banyak, diantaranya aplikasi yang mungkin familiar, diantaranya aplikasi apa doanya. Itu insya Allah doa-doanya sahih, bisa kita amalkan. Kemudian terkait dengan doa-doa dari para nabi yang lainnya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma akthir mali wa barik li fima a'taitani. Saya ulangi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah setiap karunia yang Engkau berikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 6334 dan Imam Muslim nomor hadis 2450. Doa ini menjadi bukti bahwa tidak tercela dan tidak salah seseorang meminta diperbanyak hartanya. Tidak tercela juga, tidak salah juga bagi setiap muslim yang ingin diperbanyak anaknya. Sehingga ini pun menjadi catatan sebagaimana yang mungkin masih tabu di antara umat Islam, masih asing di antara umat Islam, bahwa seorang muslim itu boleh kaya dengan syarat dia bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dia boleh berkaya asalkan dia bertakwa. Karena dengan syarat takwa ini akan membuat hartanya tidak disalahgunakan. Bahkan orang yang bertakwa dia akan memanfaatkan hartanya sedikit ataupun banyak untuk sarana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Atau doa yang semisal dari doa Nabi SAW, ini lebih panjang. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Itu redaksi awalnya. Lanjutannya, wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah setiap karunia yang Kau berikan. Panjangkanlah usiaku dan panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Hadis ini pun riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang sama. Maka ini pilihan, kita boleh mengamalkan semua doa-doa tersebut di setiap waktu doa kita, di luar waktu mustajab atau di dalam waktu mustajab atau di tempat yang mustajab. Di sini bukan hanya kita meminta keturunan, tapi kita meminta harta. Tapi yang terpenting dari harta dan keturunan, di akhir doa ini kita meminta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan. Keberkahan di setiap karunia Allah berikan pada kita. Ketika Allah berikan anak, kita meminta keberkahan pada anak tersebut. Ketika kita meminta harta, kita meminta agar Allah berikan keberkahan dalam harta tersebut. Karena banyak di antara kita yang meminta banyak tapi tidak minta berkah. Akhirnya tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuk kehidupannya. Kalaupun berfaedah hanya sedikit. Ini bisa kita amalkan di setiap waktu doa kita, insyaallah. Atau doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan atau anak yang termasuk golongan orang-orang yang salih. Bisa dilihat dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Atau dengan doa yang lebih panjang. Ini pun doanya sebetulnya doa-doa yang sering disebut-sebut oleh para dai di beberapa majelis ilmu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu
yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal salih yang engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Silakan para pemirsa bisa melihat langsung redaksi doanya, lalu dibaca berulang kali, insyaallah akan memudahkan kita untuk menghafalnya, dan setelah hafal kita mudah untuk mengamalkannya insyaallah. Kita kembali pada pembahasan. Kemudian doa-doa tentang meminta anak dari kalangan orang-orang yang salih. Bisa dilihat dalam kitab dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang familiar sekali, yang sangat sering didengar oleh kita, baik itu di majelis ilmu atau mungkin di kitab-kitab para ulama. Dan orang-orang yang berkata kata Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya para pemirsa yang mungkin mengikuti kajian dari awal pembahasan, saya pernah menyampaikan bahwa anak itu memiliki 4 posisi. Di antaranya, anak bisa menjadi musuh. Karena mungkin Allah tidak menjadikan anaknya atau istrinya sebagai penyejuk mata. Maka untuk mengantisipasi agar anak-anak kita termasuk istri kita tidak menjadi musuh kita, maka perbanyaklah doa ini. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istri dan keturunan atau anak, dan bukan hanya memberikannya kepada kita, tapi menjadikan mereka menjadi penyejuk mata. Kalau kita pulang kerja, pulang dagang, capek, lihat mereka sejuk, lelahnya hilang. Merasa senang bersama mereka. Rasa-rasanya sangat disayangkan kalau saya tidak bisa membawa mereka ke dalam surga. Rasa-rasanya sayang kalau saya tidak bisa mengajak mereka ke dalam majelis ilmu. Rasa-rasanya saya merasa rugi kalau tidak mengajak mereka dalam kebaikan. Rasa-rasanya saya ingin melibatkan mereka dalam setiap aktivitas yang bermanfaat. Rasa-rasanya kalau saya memberikan rezeki yang haram, yang tidak halal kepada mereka, rasanya sedih sekali, gitu kan. Kalau sudah merasa sejuk, merasa senang melihat mereka, sepertinya kita ingin memberikan yang terbaik dan akan berusaha sebisa mungkin menjauhkan sesuatu yang buruk. Itu diantara konsekuensi dari doa yang kita minta. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru tentang manfaat anak yang salih. Bismillah. Qala mu'allif. Kata mu'allif, anak yang salih adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lah." Apabila anak keturunan Adam wafat, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1631. Dan diriwayatkan juga oleh para muhadits yang lainnya, oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Dan sebetulnya
aset kita dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa bawa juga aset ini dalam akhirat, bukan hanya 3. Nanti ada riwayat-riwayat yang lain, diantaranya ada 7 amalan yang bisa kita bawa aset di dunia ini ke dalam akhirat. Dalam hadis ini disebutkan yang menjadi penegas dalam pembahasan tentang manfaat anak yang saleh adalah poin yang ketiganya, tentang anak salih yang mendoakan orang tuanya. Karena rata-rata seseorang yang bisa melakukan ibadah hanya mereka yang mengetahui tentang itu ibadah. Kalau orang tidak tahu itu ibadah, tidak akan mengerjakan sebagai ibadah. Orang yang mengetahui itu ibadah biasanya karena dia belajar. Kalau sudah belajar, dia akan tahu mana dikatakan ibadah, mana yang bukan ibadah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la turfa'u darajatuh fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqal bi istighfari waladika lak." Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga, dan orang tersebut ini berkata, "Dari manakah balasan ini? Apa penyebab aku diangkat derajatnya?" Maka dikatakan itu disebabkan istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan subhanallah, ini suatu kabar baik dan bahagia untuk para orang tua. Siapapun di antara kita yang ingin memiliki aset yang sangat berharga di dunia dan di akhirat, dan kita ingin diangkat derajatnya di surga oleh Allah Azza wa Jalla, berusahalah sebisa mungkin kita mendidik diri kita untuk berilmu dengan belajar. Dengan ilmu ini kita bisa mendidik mereka dengan ilmu dan menjadikan mereka menjadi salih. Sederhananya, seseorang ketika dia menikah, pilihlah wanita yang salih, pasangan suami yang salih. Kalau sudah salih, rumusnya berarti dia berilmu. Sebagaimana kaya, orang disebut kaya karena dia punya harta. Orang disebut salih karena dia punya ilmu. Karena dengan harta, dia bisa membelanjakan apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Orang yang sudah punya ilmu, dia bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, dan dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak diperintahkan. Kalau sudah sama-sama salih, itu akan menjadi sarana dia memberi ibadah kepada Allah dan mendidik anak keturunannya dengan ilmu, dengan tujuan menjadikan mereka menjadi salih. Makanya status apapun yang kita miliki sekarang, kedudukan apapun yang kita duduki sekarang, ingat, ketika kita menikah, tujuannya memiliki keturunan, jangan lupa untuk dididik. Sebagaimana ketika kita kerja, cari uang, tujuan apa uangnya? Untuk dipakai, untuk belanja, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Apa mungkin ketika kita kerja, dapat uang, uangnya tidak dipakai? Kita biarkan simpan di depan rumah, atau kita geletakin di meja, di lemari? Tidak ada satupun orang yang punya pikir seperti ini. Selalu berpikir gimana caranya uang ini terus berputar, disimpan menjadi aset investasi, usaha bisnis, atau mungkin di sebagian orang yang tidak paham hukum riba, akhirnya disimpan di bank, akhirnya didepositokan dan lain-lain, akhirnya berkembang dengan bunganya. Sangat disayangkan kalau uang ini tidak berputar atau tidak berkembang. Itu kan yang biasa dipikirkan. Lalu bagaimana dengan anak? Ketika kita menikah, punya keturunan anak, tapi tidak dipakai anaknya, tidak dimanfaatkan anaknya. Kalau ada yang bertanya, apa manfaat anak? Di antaranya, bisa menjadi sebab kita masuk surga. Bisa menjadi syafaat untuk kita masuk surga. Karena ketika anak ini dibiarkan tidak dididik dengan ilmu, ketika dia melakukan berbagai macam dosa, lalu dengan dosa tersebut dia masuk neraka. Sedangkan dengan amal-amal yang kita lakukan, kita masuk surga. Anak ini akan berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, aku begini karena orang tuaku.
Karena mereka tidak pernah mengatakan ini tidak boleh kepadaku dan akhirnya aku melakukannya. Dan mereka tidak pernah mengatakan ini boleh dilakukan dan ini harus dilakukan dan akhirnya aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu mana yang wajib, mana yang haram. Disebabkan orang tuaku. Allah mengatakan, cari orang tuamu di surga, tarik bersamamu ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika kita bisa mendidik mereka dengan ilmu, menjadikan mereka menjadi salih, setidaknya ketika kita masuk neraka, kita bisa ditolong olehnya. Ya Allah, aku begini karena orang tuaku. Dia yang mendidikku tentang kewajiban, akhirnya aku bisa melakukannya. Dia yang mendidikku dengan tentang keharaman, akhirnya aku meninggalkannya. Allah katakan, cari orang tuamu di neraka, tarik bersama ke dalam surga. Ini antara manfaat anak. Bahkan ketika kita sudah di surga, Allah akan angkat derajat kita disebabkan istighfar anak kita untuk kita. Permohonan ampun pada Allah yang dipanjatkan oleh anak kita untuk kita. Kalau kita tahu, ternyata keadaan yang paling sedih bagi seorang tua, bagi para orang tua, adalah ketika sudah wafat, anak-anaknya tidak mendoakannya, tidak memohonkan ampun pada Allah untuknya. Coba deh, kita posisikan diri kita di dunia ini. Kita nggak punya makanan, sedangkan anak kita punya makanan, hidupnya sedang enak, tapi dia tidak mengirimkan makanan kepada kita, dia tidak perhatian kepada kita. Kira-kira kalau kita di posisi seperti itu, apa perasaannya? Bahagia? Tidak. Kita akan sedih. Kita hanya bisa ngelus dada. Anak yang saya didik, kok kayak begitu? Bahkan ketika kita mati, kita punya harta pun akan diperebutkan oleh mereka tanpa hak. Mereka akan berselisih dengan saudara-saudaranya. Tidak peduli itu kakak ataupun adik. Yang penting saya bisa mendapatkan jatah yang lebih besar. Tidak sedikit para saudara saling membunuh gara-gara rebutan warisan. Kalau kita tanya kenapa anak saya begitu, jawabannya satu. Karena Anda tidak mendidiknya dengan ilmu agama. Kalau Anda mendidiknya dengan ilmu umum, menjadikan dia bisa bekerja. Tapi kalau Anda mendidiknya dengan ilmu agama, menjadikan dia bisa beribadah. Menjadikan dia bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda melihat ilmu dunia yang untuk pekerjaan menjadi sarana mencari nafkahnya saja itu sesuatu yang besar, hanya sebatas di dunia, yang hanya beberapa tahun, Anda rela mengeluarkan biaya yang sangat besar. Lalu bagaimana untuk persiapan dia menghadapi kehidupan yang lebih lama dari dunia, yang bukan hanya hitungan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Wallahu a'lam. Kalau untuk perkara yang kecil saja, kita berusaha dengan keringat yang banyak, harusnya dengan sesuatu yang besar, keringat yang kita keluarkan harus lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrih. Man 'allama 'ilman aw kara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih." Kata Nabi, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir kepada seorang hamba setelah wafatnya, meskipun dia sudah di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Ini para guru,
para ustadz, para dosen mungkin. Kemudian orang yang mengalirkan sungai, maksudnya yang dia gimana caranya bisa membuat adanya saluran air yang bisa dimanfaatkan. Lalu yang ketiga, orang yang menggali sumur, orang yang mungkin mengadakan tempat air untuk kebutuhan masyarakat. Makanya banyak juga program-program sosial pembuatan sumur untuk daerah-daerah pelosok yang masih kekurangan air bersih. Lalu yang keempat, orang yang menanam pohon kurma. Lalu yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang mewariskan mushaf atau yang menghadiahkan Al-Quran, baik itu kepada perorangan atau kepada masjid. Lalu yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak yang senantiasa beristighfar bagi orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 242. Dalam riwayat yang lain hampir sama makna, cuma ada beberapa poin yang berbeda. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, yani ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Sesungguhnya di antara yang akan sampai kepada seorang mukmin dari amalan dan kebaikannya setelah wafatnya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak salih yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid atau tempat berteduh atau rumah bagi musafir yang didirikan, sungai yang dialirkan, dan sedekah harta yang dikeluarkan ketika sehat dan ketika di masa hidupnya. Ini semua akan sampai kepadanya setelah wafatnya. Subhanallah. Saya akan coba rinci secara sekilas tentang amalan-amalan yang bisa kita bawa mati. Kita wafat, amalan terus mengalir. Sehingga mungkin hadis tentang 3 amalan tadi yang tidak akan terputus meskipun kita sudah wafat, ternyata bukan hanya 3, tapi ada 7. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Orang sudah berilmu, beruntung. Dia bisa manfaatkan ilmunya untuk bekal dia beribadah kepada Allah. Sebagaimana seseorang tidak akan bisa membaca kalau dia tidak tahu huruf, kan begitu. Seseorang tidak akan beribadah kecuali dia punya ilmu untuk ibadah tersebut. Gimana seseorang bisa melakukan wudu dengan benar kalau dia tidak tahu urutan wudu, dia tidak tahu syarat sah wudu, dia tidak tahu pembatal wudu. Begitupun amalan-amalan yang lainnya. Orang nendang bola saja, kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu ilmunya, bola tidak akan masuk ke gawang. Seorang montir mobil tidak akan bisa membenarkan, menservis mobil, memperbaiki mobil, kalau dia tidak tahu ilmunya. Ini perkara yang sebetulnya tidak besar. Lalu, untuk perkara yang lebih besar dari itu, ini masalah ibadah, tentu perjuangan kita untuk mempelajari ilmunya harus lebih besar. Orang sudah punya ilmu, dia bisa mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, untuk bekal dia beribadah kepada Allah, untuk sarana dia beribadah kepada Allah. Dan dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dan bisa mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, pada keluarganya. Yang pertama tadi, orang yang mengajarkan ilmu. Karena bekas-bekas ilmu yang diajarkannya, lalu diamalkan oleh orang-orang yang belajar dengannya, lalu dari ilmu yang diajarkan, membuahkan amal-amal salih, itulah yang akan mengalir. Makanya, guru yang beruntung adalah guru TK, guru madrasah. Guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada peserta didiknya. Mengajarkan surat Al-Fatihah, mengajarkan huruf hijaiyah, mengajarkan wudu, mengajarkan sholat. Rasa-rasanya setiap mereka membaca Al-Fatihah, tentu yang mendapatkan pahala adalah mereka yang mengajarkan Al-Fatihah.
ketika mereka sholat, maka yang memanen pahalanya adalah mereka yang mengajarkan sholat. Maka sebaiknya tidak tahunya kita, seawamnya kita sebagai orang tua, kalau bisa mah yang mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, mengajarkan tentang syariat menutupi aurat adalah kita sebagai orang tua. Ya, biarkan ilmu-ilmu yang lainnya diajarkan oleh orang lain, agar minimalnya ilmu dasar tersebut menjadi dasar dia beribadah dan kita yang mendapatkan panen pahalanya, insya-Allah. Kan sedih kalau kita sebagai orang tuanya dan guru adalah orang lain dan ternyata guru tersebut yang panen pahala dari anak kita, kan sedih lah. Masa kita punya bisnis yang menjadi komisaris orang lain, yang punya sahamnya orang lain, kan gak logis, gak masuk akal. Kemudian yang kedua, orang yang mengalirkan sungai, orang yang membuat sungai. Setiap air sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci baju, untuk cuci piring, untuk mungkin mencuci tempat sarana ibadah, karpetnya, sarungnya, baju kokohnya, mukenahnya, yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengalirkan air sungai tersebut. Kalau airnya kan dari Allah, tapi kan si aliran inilah kita yang membuat misalkan, maka kita yang panen pahalanya. Lalu yang ketiga, orang yang menggali sumur. Setiap orang yang kekeringan, butuh minum, butuh air, diambil airnya dari sumur tersebut, maka orang yang membangun sumur inilah yang panen pahala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau saking ingin membuat aset akhirat, beliau bernegosiasi dengan orang Yahudi yang punya sumur. Allah berikan taufik pada beliau, akhirnya punya setengah saham dari sumur tersebut. Dengan siasat beliau untuk bisa beramal saleh terus menerus, akhirnya dengan taufik Allah, akhirnya sumur tersebut bisa terjual, dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dari sumur ini Allah berkahi. Akhirnya Utsman bisa memiliki kebun kurma yang sangat luas, dan hingga saat ini di Saudi ada aset Utsman yang masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh umat Islam. Kemudian orang yang menanam pohon kurma. Ya, kalau di Indonesia mungkin agak sulit ya, karena beda suhu tanahnya, beda tekstur tanahnya, sehingga mungkin ini bisa diamalkan bagi kita yang berada di daerah yang memungkinkan untuk ditanam pohon kurma. Atau kalau kita mungkin memiliki pengetahuan tentang tanaman, silakan bisa amalkan amalan yang keempat ini tentang menanam kurma. Ternyata bisa menjadi aset pahala kita di akhirat. Lalu yang kelima, orang yang membangun masjid, baik itu ikut ikut berkontribusi per bahan materialnya seperti tanahnya, batunya, atau mungkin semennya, atau mungkin catnya, atau mungkin keramiknya, atau mungkin sebagian kecil dari itu. Hatta mungkin hanya sedikit yang kita berikan. Selama uang tersebut dimanfaatkan, dititipkan untuk pembangunan masjid, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Ini baru satu keutamaan. Belum keutamaan yang diantaranya, man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Masya Allah. Kemudian yang keenam, orang yang mewariskan mushaf, orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca, maka orang yang memberikannya adalah yang panen pahala. Makanya di media kami, di Ikhya TV pun memiliki program sosial, yakni hadiah Al-Quran, yang biasa disalurkan melalui masjid-masjid yang memang biasanya banyak orang-orang yang berada di masjid. Biasanya kan antara maghrib dan isya, subuh dan hingga terbit matahari, itu yang bisa menjadi target untuk kami bisa menghadiahkan Al-Quran untuk masjid tersebut. Tidak peduli masjidnya ada di daerah kota ataupun di pelosok desa, selama orang yang ada di dalamnya lebih lama, tidak hanya untuk sholat pulang,
maka ini menjadi peluang untuk kita hadiahkan Al-Quran. Selain itu kami juga bisa terkadang menghadiahkan Al-Quran ini kepada para santri-santri, terkhusus mereka yang menghafalkan Al-Quran ataupun yang mungkin santri yang hanya mempelajari ilmu agama. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca, maka kita yang mempanen pahalanya. Maka saran dari saya, kalau kita mau menghadiahkan Al-Quran atau mewariskan Al-Quran, maka sebaiknya jangan asal memberikan. Jangan sampai Al-Quran yang kita berikan hanya sebagai pajangan, tapi sebagai sarana ibadah bagi mereka untuk membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Ya, kita harus selektif. Beribadah itu harus cermat, agar aset yang kita keluarkan tidak sia-sia, agar bisa berbuah pahala. Lalu yang terakhir adalah orang yang meninggalkan anak yang selalu beristighfar bagi orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Ini kabar bahagia untuk kita. Alangkah senangnya ketika kita tidak punya makanan, anak kita mengirimkan makanan. Alangkah senangnya ketika kita sedang sakit, anak kita menawarkan pada kita untuk berobat. Dan sangat bahagianya kita ketika kita sudah wafat, anak kita memohonkan ampunan pada Allah untuk kita. Anak kita bersedekah atas nama kita, diniatkan untuk kita pahalanya. Dan ini sampai. Saya mau bersedekah, membantu orang miskin, untuk orang tua saya yang sudah wafat. Saya mau bangun masjid untuk orang tua saya yang sudah wafat. Dan alhamdulillah, masya Allah, banyak dengan sebab taufik dari Allah, banyak juga kaum muslimin yang pernah menitipkan hartanya pada kami sebagai niat sedekah atas nama dirinya dan sedekah lain juga untuk orang tuanya. Ini Ustaz, ini sedekah dari kami untuk program ini, dan ini sedekah dari saya untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Ini subhanallah bantahan juga bagi anggapan yang mengatakan kalau sudah wafat orang tua kita sudah tidak punya peluang untuk berbakti. Ini salah. Setiap anak masih bisa memiliki peluang untuk berbakti kepada orang tua ketika masih hidup atau sudah wafat. Di antaranya cara ketika berbakti ketika orang tua sudah wafat adalah melakukan amal-amal salih dengan harta, dengan niat pahalanya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Karena memang tidak setiap amal salih bisa kita niatkan untuk orang tua kita, tapi khusus untuk sedekah atau amalan dengan harta kita bisa niatkan sebagai sarana ibadah untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Dan ada amalan yang tidak disebutkan dalam hadis ini tapi disebut dalam riwayat yang tadi saya sebutkan, yakni membangunkan tempat meneduh atau rumah bagi para musafir atau orang yang sedang menempuh perjalanan yang dia kehabisan bekal. Daripada harus nyewa villa ataupun kos-kosan yang harganya mungkin lumayan mahal, jangankan buat makan, bayar itu nggak bisa. Ya sudah, ini kita buat bangunan, ini kita kasih branding atau nama rumah singgahan untuk musafir yang kehabisan bekal atau dengan penama semisal itu. Sehingga kita juga fasilitasi, silakan mau istirahat sebentar atau mungkin beberapa hari, ya, apalagi misalkan dia dalam perjalanannya kehabisan bensin atau mungkin kecurian barang-barangnya, akhirnya butuh menenangkan diri. Karena saya sering juga melihat di dalam perjalanan mereka yang kehujanan, mereka yang mungkin kehabisan bekal, akhirnya dia meneduh. Tapi ingat, jangan sampai yang kita fasilitasi adalah mereka yang tujuan perjalanannya bukan untuk ketaatan kepada Allah, atau minimalnya bukan perkara yang mubah. Kalau perkara yang berbau maksiat atau ada disertai dengan keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, maka jangan. Karena ada sekarang banyak juga orang-orang yang menjalankan perjalanan jauh berjalan kaki tapi tidak ada tujuan, apalagi hanya mengamalkan saran-saran dari orang-orang yang berada di sekitarnya yang mungkin dianggap memiliki keutamaan, akhirnya dilakukan. Dia lupa bahwasanya ada ibadah yang lebih penting dari itu, diantaranya mendidik keluarga. Ini salah satu perkara yang salah, seorang suami keluar bukan suatu perkara ibadah, tapi malah melalaikan kewajibannya kepada keluarganya. Ini suatu perkara yang harus diperhatikan. Jadi ibadah juga harus di sisi lain dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, mengikuti
contoh-contoh Rasulullah dalam mengamalkannya. Dan yang ketiga, kalau bisa cermat. Jangan sampai aset-aset yang sudah kita keluarkan sia-sia. Nasallallahu taufiq wassadad. Sekali lagi saya ingatkan, anak ini punya manfaat. Dan manfaatnya bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Bahkan ingat, di awal pembahasan saya sampaikan, Allah sudah menyatakan, wa fi Aden. Dan di dalam surga Aden, mereka bisa masuk bersama istri, orang tua, dan anak keturunan yang salih. Tujuan kita belajar ilmu untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu, mendidik anak istri dan anak-anak kita dengan ilmu, agar istri dan anak-anak kita menjadi salih. Kalau mereka sudah salih, kita dan mereka bisa selalu bersama di dunia dan selalu bisa bersama di akhirat. Maka cintailah keluarga kita sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya tentang kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.